Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmadani, jurnalis Banjarmasin Pos. Bagi yang kelewatan nih, kita hari ini kedatangan dua taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut yang ikut KRI Dewa Ruci yang sedang sandar di Banjarmasin. Sekali lagi nih, Sersan Taruna Pelaut Estefania Gloria dan Sersan Taruna Pelaut Nuriski Ilman Abidin atau yang biasa dipanggil Ilman. Nah, tadi sesi 1 kita sudah banyak bicara soal pengalaman dia di KRI Dewa Ruci. Sekarang kita coba kulik nih. Ini nih masih kehidupan mereka selama pendidikan. Ini sudah berapa tahun sih? Kalau secara tahun nih. Kemarin masuk tahun berapa? Kami masuk tahun 2022. 2022. Ya, 1 tahun setengah. Ini angkatan kedua ya kalau tingkat 2 tingkat 2 ya, tingkat 2 ya. Angkatan 71. Berarti sudah punya adik sekarang ya, sudah punya adik Ya, kelas. punya. Tapi masih di Magelang, masih pendidikan dasar. Belum ketemu tuh ya. Belum ketemu. Kalau kalian sekarang di pendidikannya di Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Surabaya. Jadi kalau pendidikan Akademi Angkatan Laut itu di Surabaya ya. Di Surabaya. Ini nih. Tadi sudah kita tanya di awal tadi kan kenapa masuk TNI AL tuh ya. Suka duka nih. Nah, suka duka selama menempuh pendidikan di akademi. Nah, ini calon-calon pemimpin semua nih. Ini calon-calon pemimpin semua. Siapa tahu nanti ada yang jadi komandan di Banjarmasin ya kan, tugas di Banjarmasin karena katanya sudah minum banyu air sini ya. Sudah. Nah, itu katanya kalau sudah minum air Banjarmasin itu nanti balik lagi katanya gitu. Kata orang-orang sih gitu. Gimana nih? Apa nih yang menjadi suka duka ketika menjalani pendidikan Akademi Angkatan Laut selama 1,5 tahun ini ya? Gimana? selama menjalani pendidikan ini ya yang pertama banyak berdoa karena banyak tantangan juga banyak rintangan yang harus dilewati. Belum lagi sebagai seorang taruna kita harus mengekang diri kita dari yang dulu yang masih SMA punya kebiasaan buruk, punya kebiasaan yang gak sesuai dengan kemiliteran, tapi sampai masuk di akademi kita harus mengepres sikap-sikap tersebut, terus juga harus jadi kuat nih. Menjaga ini ya dari bebas. Betul. Jadi nggak bebas. Ketika mau masuk tapi kan sadar tuh. Betul. Sadar tuh. Apalagi nggak bisa menghubungi Orang tua. Itu gimana tuh? Gloria lagi deh, dari Kupang nih. Kalau yang dari Surabaya ini, kalau Ilham, gimana? Dulu sedih sih, sedih terus juga karena masih terikat dengan orang tua, jadi awalnya merasa kayak aduh nih kayaknya berat gitu. Tapi ternyata saya jalani semuanya dengan letting saya bersama-sama, terus juga namanya cita-cita dan keinginan pasti punya kemauan dan kemauan untuk jadi lebih baik gitu. Tadi cerita-cerita sedikit waktu off air, Gloria katanya anak satu-satunya ya? Betul. Nah itu gimana tuh? Biasa tuh kan katanya sih manja tuh kalau anak satu-satunya tuh. Betul. Gimana waktu menjalani pendidikan yang kita tahu militer itu kan gimana pasti lebih keras dibanding pendidikan yang biasa ya kan? Gimana? Untuk saya sendiri sih karena orang tua saya juga sudah menerapkan mungkin apa yang mereka dapat selama mereka juga menjalani kedinasan. Jadi saya merasa ya mampu dan bisa. Ya. Teman-teman juga saling support. Betul. Ya. Jadi keluarga baru gitu ya. Ya, betul. Satu teman, satu angkatan. Kalau Ilham gimana? Kayaknya Ilham nih semangat bener ya. Kalau saya sendiri suka dan dukanya tuh sebenarnya ya karena kehidupan saya yang waktu SMA mungkin bebas. Saya juga orangnya kan suka main, suka keluyuran. Begitu masuk tentara ini benar-benar dipres, benar-benar harus ikut aturan. Mungkin awal menjalani kayak terkekang, tapi makin lama itu menjadi doktrin buat saya sendiri, jadi kebiasaan istilahnya. Sudah sampai berapa lama sih merasa tertekannya tadi?
Ini kan sudah 1,5 tahun, kayaknya sudah enjoy nih sekarang lah. Udah, malah kita udah kalau nggak ngejalanin doktrinnya itu malah kayak ada yang hilang gitu. Wah, udah sudah mendalami bener nih lah. Kemarin pendidikan itu pertama di Magelang. Magelang itu 3 gabung bulan. ke teman-teman semua ya, 3 matra itu ya. Siap. Balik ke Surabaya setelah itu. Siap, betul. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Apa sih yang paling sulit ketika taruna ini kan nggak sekedar latihan fisik atau apa, tapi kan juga banyak belajar akademisnya kan. Sulit nggak, Gloria? Kalau untuk saya sendiri, gimana caranya? Cara gimana pasti bisa. Dan dengan kemauan dan pastinya dengan doa orang tua, semuanya lewat. Kalau di Akademi Angkatan Laut itu apa sih yang paling di push gitu? Pelajaran apa kalau dari akademis itu? Fisika atau matematikanya atau gimana? Kalau kami untuk pendaftarannya sendiri itu IPA, jadi memang tidak terbuka untuk IPS. Kan memang IPA tuh. Ya, jadi selama pelajaran pun masih membahas tentang hal tersebut. Ada korps namanya elektronika itu masih belajar tentang fisika, masih belajar tentang matematika. Kami juga masih ada pelajaran matematika. Masih terus dipelajari itulah. Betul, masih. Paling sulit apa nih pelajarannya, Ilham? Kalau untuk paling sulit, ini sebenarnya relatif. Kalau kami yang baru-baru ini kan kami baru belajar tentang navigasi astronomi. Oh, ini baru mulai masuk pelajaran Ya, navigasi. di mana itu menghitung senja, menghitung bintang-bintang. Itu pelajari juga lah. Iya, itu kami pelajari, masih menggunakan rumus-rumus yang baru kami kenal. Jadi masih terasa sulit. Tapi ya mungkin akan terbiasa nanti. Amin lah, mudah lancar. Ini pelaut ya? Siap lah. Betul, Pak. Ada apa aja sih selain pelaut? Kan ini namanya jadi Sersan Taruna Pelaut ya kan? Sersan Taruna itu apa aja anunya nih? Kecabangannya atau apa itu nama istilahnya? Namanya korps. Korpsnya. Kalau di ini mungkin prodi. Prodi, apa aja tuh? Ada pelaut. Pelaut ini belajar tentang ya, operasional di kapal. Terus ada elektronika. Elektronika ini tentang elektronika dan persenjataan di kapal. Ada supply. Supply ini dia masuk ke kategori logistik, pembekalan, administrasi. Lalu ada korps teknik, ya mesin kapal perang segala macam. Nah, yang kelimanya ada marinir. Marinir dia ini pasukan. Wah, ini pasukan pegang senjata nih ya. Siap. Ketika ini memilih atau berdasarkan tes atau apa? Jadi pelaut, jadi elektronik. Jadi tahun kemarin kita ada latihan namanya Prajalesesa. Itu kami layar dari Surabaya ke Semarang ke Jakarta. Itu selama perjalanan kami dikenalkan tentang 5 korps tadi, 5 prodi tadi. Lalu kami diperintah untuk mengisi belangko-belangko, minat segala macam. Lalu di dalamnya ada tes. Dalam pelayaran tersebut, para pelatih ini mengamati kami semua. Apa yang kami lakukan saat di anjungan, apa yang kami lakukan saat di pantry, apa yang kami lakukan saat di ruang mesin. Jadi apa yang menurut pelatihnya ini orang psikologi. Jadi mereka bisa menilai orang ini cocoknya di mana. Apa yang kita lakukan dinilai sama mereka. Oh, orang ini cocoknya di korps laut. Jadi kita tetap dikasih kesempatan untuk memilih korps, tapi untuk keputusannya ada di mereka. Berdasarkan psikologinya. Ada milihnya itu ada ya? Tetap ada. Kemarin milihnya apa? Kami pelaut. Memang pas nih ya. Kalau Gloria apa kemarin milihnya? Saya juga pelaut. Pas, masih sesuai dengan apa yang dikehendaki nih ya. Alhamdulillah. Kemarin setelah pendidikan ini sudah boleh pulang belum kemarin? Sudah boleh. Untuk pesiar sudah boleh pesiar. Itu pesiar itu setelah berapa lama sih? Setelah dari pendidikan awal deh, dari Magelang itu? Kalau dari Magelang, di Magelang kami belum boleh pesiar sama sekali kan. Cuma ada kantin sama mungkin diberi kesempatan untuk menghubungi orang tua lewat alat komunikasi. Lalu waktu bulan Februari tahun lalu kami ke AAL, pindah ke AAL. Itu kami dipisahkan terlebih dahulu dari senior-senior. Istilahnya
dasarnya dulu lah. Masih Ya, masih dasar. Mungkin setelah jalan 4 bulan 5 bulan baru kami diberikan pesiar. baru bisa ketemu Orang tua. itu. Yang orang tuanya di Surabaya juga. Kalau Gloria kemarin antara gimana? Gloria Menghubungi orang tua. Belum bisa ketemu itu. Betul, Jadi ketemunya terakhir pasca awal pendidikan itu kapan? Masih ingat nggak? Pendidikan saat di AL. Heeh. Saat di AL tuh Pesiar pertama belum bisa ketemu kan? belum. Kapan? Itu di AL itu ada kesempatan jadi AL mengadakan kunjungan orang tua. Nah itu untuk kami, jadi makan bersama di long room. Nah itu baru pertama kali saya ketemu. itu awal kami pertama kali pindah ke AL. Jadi seluruh Berarti hampir beberapa bulan setelah pendidikan baru bisa ketemu ya. Betul. Nah itu buat gambaran bagi terutama yang pengen juga ngikutin ini jejaknya adik-adik kita ini untuk pendidikannya memang berat itu ya. Ada nggak sekedar fisik, nggak sekedar, tapi juga itu kan mental segala macam harus kuat ya. Ada nggak gitu yang nyari-nyari orang tuanya gitu? Teman-temannya ada nggak? nyari-nyari Pengen maksudnya pulang. ya itu pasti ada dalam pribadi masing-masing ada. Jadi lah. cerita kan begitu kan, jadi cerita. Tinggal gimana ekspresikannya aja. Mungkin kita saling cerita-cerita sama temen biasanya. Nah itu apa tuh? Biasanya apa yang dilakukan kalau lagi galau lah, pengen ketemu orang tua atau pasti ada rasa kangen tuh kan pasti ada titik itu kan. Ya kami mendoktrin diri sendiri dan juga letting kami supaya tetap dirangkul teman-temannya satu lettingnya. Ya kalau udah ada yang mulai merasa kayak kangen rumah, kangen orang tua, kita rangkul lagi, kita saling cerita mungkin di dalam kelas waktu istirahat atau waktu di mes kita cerita-cerita. Istilahnya biar rasa rindunya terobati. Terus biasanya dari luar pulau, luar kota mereka bawa foto keluarga buat semangatnya seperti itu. Jadi saling support antar temen nih ya. Antar letting aja. Antar letting ya, karena katanya kalau udah jadi letting tuh udah jadi saudara tuh ya. Lebih dari saudara kita. Lebih dari saudara dari keluarga. Sekolahnya nih kalau AL sekarang S1 ya. Betul. Berarti ini S1 sudah setelah S1. tingkat 2. Berapa tahun lagi nih? Bisa 2 tahun setengah, setahun setengah. Mudah-mudahan insya Allah 2026 Lulusannya nanti lah. lulus. Ya, mudah-mudahan lancar semua.